Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn. Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot. Oke. Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi money and relationship kalian di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berhubungan atau berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi mungkin pesannya bisa untuk kalian juga, oke? Nah, sebelum gue buka kartu, oh iya, kalau nggak sesuai, coba nonton Rising, Ascendant Sign kalian, juga Sun Sign dan Moon Sign kalian. Ya, ini general reading sekali lagi. Jadi gue saranin untuk nonton ketiga sign itu supaya kalian bisa dapetin gambaran lebih keseluruhan tentang situasi kalian masing-masing. Oke, nah. Sebelum gue buka kartu Lenormand ini ya, gue akan jelasin dulu sisi astrologinya ya. Energi semestanya ini Venus retrograde di Capricorn. Wataknya Venus itu seperti apa sih? Planet Venus itu yang govern tentang value, money, juga relationship. Money, value, resources lebih tepatnya juga ya, resources, sumber daya kita, potensi kita, sistem, value system kita, dan relationship, entah itu personal, entah itu profesional. Oke. Nah, itu Venus di Capricorn. Wataknya Capricorn itu kayak gimana sih? Capricorn itu sifatnya pekerja keras, ya, disiplin, tanggung jawab, dewasa, grounded, ya, menciptakan fondasi-fondasi yang kuat, ya, struktural sifatnya. Oke, dan dia yang menentukan peraturan-peraturan karena memang Capricorn itu di bawah pengaruh planet Saturn. Rumah naturalnya Capricorn itu di rumah 10. Kalau kalian masih bingung apa sih rumah astrologi, 12 rumah astrologi, cek playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya, yang isinya 12 video singkat-singkat banget menjelaskan setiap rumah astrologinya, oke? Jadi kalian juga ikut ngerti gitu kan. Nah, dengan Venus retrograde itu artinya kita diminta untuk mengevaluasi semua persepsi dan pengalaman kita di masa lalu. Jadi dengan Venus retrograde di Capricorn, ya, itu artinya kita diminta mengevaluasi semua pengalaman-pengalaman tentang money dan relationship, ya, yang membangun persepsi kita hingga saat ini, gitu. Hingga saat ini kita menjadi apa? Keyakinan-keyakinan kita itu untuk, ya, untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Gitu. Itu Venus Capricorn. Venus di Capricorn, kalau bahasa kiasannya gue ya diamond, ya, berlian yang ditempa, ya, yang ditempa, semakin ditempa semakin keren. Tapi tempaannya itu kadang-kadang menyakitkan. Plus energi Venus konjang Pluto, yang mana selama Venus di Capricorn ada 3 kali konjang Pluto, yang artinya konjang itu bersebelahan, duduk bersebelahan sama Pluto. Yang Pluto itu energi tentang transformasi. Ya, Pluto itu adalah gods of hell, ya, malaikat penjaga neraka, kegelapan, penjaga kegelapan. Yang mana artinya transformasi. Jadi konjang itu Venus berdialog dengan Pluto. Bagaimana kita menilai, menghargai diri kita sendiri dan segala resources yang kita miliki, ya, untuk mentransformasi, untuk yang lebih solid, untuk lebih autentik, karena Pluto itu selalu ngetes, udah sesuai dengan jati diri kita belum? Atau keinginan-keinginan, hasrat-hasrat kita tuh desire kita, karena Venus juga tentang pleasure,
itu tentang itu sesuai dengan maunya kita atau maunya orang lain untuk kita, yang kita sudah yakini sebagai kita. Beda soalnya. Dan Pluto akan menggali itu untuk supaya kita lebih mengungkapkan jati diri kita. Oke? Itu Venus konjung dengan Pluto tanggal 25 Desember. Venus konjung Pluto bersama dengan Saturn square Uranus. Saturn itu tadi tentang disiplin ya, pembuat peraturan segala macamnya gitu. Disiplinnya segala tadi untuk supaya kita lebih grounded ya. Dan Uranus adalah jati diri kita sendiri yang konflik dengan apapun yang kita yakini saat selama ini yang tidak lagi sesuai dengan jati diri kita saat ini ya. Ini finale ya, final Saturn square Uranus di tahun 2021. Oke. Nah, Pluto. Jadi untuk melihat berdasarkan bercat kalian, kalau kalian punya bercat kalian depan kalian ya, itu bagaimana akan berdampak seperti kalian. Venus itu original naturalnya di rumah kedua, rumah ke-7. Capricorn itu rumah ke-10, sedangkan Pluto itu rumah ke-8. Jadi Saturn itu bagaimana reputasi, long term goal dan status kalian. Oke. Rumah ke-10 yang sangat berpengaruh juga ya, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri ya, dan bagaimana kalian berbagi ke rumah ke-8. Berbagi dan memanifestasikan keinginan kalian sendiri. Bagaimana kalian menggunakan kuasa kalian sendiri dalam berbagi, dalam kebersamaan itu sendiri. Oke. Untuk kalian Virgo, Capricorn itu di rumah ke-5 ya. Jadi kalian juga harus lihat rumah ke-5. Oke. Karena Capricorn ada di rumah ke-5 saat ini buat ke Virgo rising sign itu Capricorn selalu di rumah ke-5. Oke. Kita lihat apa sih yang terjadi sama Virgo tentang money and relationship-nya di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. 3 kartu aja untuk Virgo. Money and relationship-nya. Fox, Lily, Rider, Under the Deck, Snake. Serem amat Virgo. Alam bawah sadar kalian Snake. Ini ada rasa, ada hidden motive ya, ada modus atau keinginan untuk menguasai, mengontrol, transformasi itu sendiri. Ini tentang energi Pluto ini, tentang kegelapan itu sendiri ya, kebenaran itu sendiri di dalam kegelapannya kita. Ini tentang maksud-maksud keinginan kita yang terselubung. Oke. Jantung bacaan kita adalah hasrat kita sendiri, Lily ya. Lilith itu ada di Gemini. Buat kalian itu ada di reputasi, karir, long term goal, dan status sosial kalian. Hasrat kalian dalam mewujudkan ya, dalam apa yang kalian ingin bangun untuk jauh ke depannya, long term goal kalian dan status kalian sendiri ya. Yang kalian ingin siasati keadaan kalian itu ya, kalian ingin siasati dengan menunggu datangnya kabar akan perubahan.
Jadi sepertinya kalian bergantung ya. Kalian tidak punya kuasa akan situasi kalian sendiri. Dan ya kita harus sadari dulu tapi maksud-maksud dalam keinginan kita sendiri. Ada modus-modus tertentu nggak? Untuk mencapai apapun hasratnya kita. Oke, Virgo udah segitu aja dari Lenormand. Langsung kita ke tarot ya. Gue buka Celtic Cross dan gue pakai Light News. Apa yang Virgo perlu ketahui untuk money and relationship-nya di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Apa yang Virgo perlu ketahui selama Venus retrograde di Capricorn untuk money and relationship-nya. Death. Baiklah. Obstacles atau rintangan. The word. Fondasi. Eight of Swords. Yang sudah lewat. Ace of Swords. Benak dan fokus kalian. Five of Wands. Near future. Nine of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Fool. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Knight of Wands. Hope and fear. King of Wands. Outcome. Seven of Wands. Under the deck. Justice. Oke, Virgo. Ini kalian energi Scorpio nih. Death. Kalian mengalami kematian. Kalian sedang dalam masa perubahan itu sendiri. Kalian sedang menghadapi kematian akan diri kalian yang lama untuk siap lahir kembali. Energi Scorpio. Buat kalian itu di pemahaman, di keyakinan kalian sendiri, pengetahuan kalian sendiri, dan komunikasi, bahkan aktivitas sosial kalian sendiri yang akan ada perubahan, transformasi ya. South Nodes ada di Scorpio. Tapi ini juga energinya Pluto ya. Venus konjung Pluto tanggal 25. Pluto di Capricorn, by the way, ya kan. Jadi tentang mungkin masa kanak-kanak atau sifat kekanak-kanakan kita yang memang kita harus akhiri untuk menjadi lebih dewasa. Tentang kreativitas kita sendiri yang harus beralih, ya. Tentang anak-anak, tentang romance. Love affairs yang berakhir. Rumah kelima kan Capricorn. Dan tantangannya, obstacles-nya adalah the world. Siklus yang komplit. Bagaimana mengakhiri yang memang sudah berakhir itu tantangannya. Energi Aquarius, yang mana itu di keseharian kalian, dan itu juga menyangkut kesehatan kalian sendiri dan bagaimana kalian melayani orang lain ya. Bagaimana kalian ngebungkus kebiasaan-kebiasaan lama kalian di keseharian kalian, itu challenge ya. Fondasi kalian Eight of Swords, energi Gemini. Kekhawatiran-kekhawatiran kalian masa terjebak, terperangkap pada apapun itu, kekhawatiran kalian ya terhadap untuk reputasi, karir, long term goal kalian dan status kalian sendiri.
kalian merasa terperangkap, kalian merasa tidak bisa melakukan apa-apa, padahal itu cuman pikiran kalian sendiri. Dan ada full moon di Gemini ya, full moon Gemini. Kemarin kita baru lewat ya, tanggal 18 full moon di Gemini, dan yang tinggal sekarang adalah Lilith ya. Rasa segala hal yang memang kita tekan, tidak kita ungkapkan karena mungkin kita merasa nggak worth enough ya untuk menampilkan, karena kita diajarin untuk selalu lebih baik, sehingga kadang kita untuk menampilkan yang baik itu kita menekan hal-hal yang sebenarnya itu kita yang baik menurut society, orang lain, kadang itu nggak baik buat kita, dan itu yang kita tekan. Yang kita tekan justru kebaikan sejatinya kita. Nah itu yang mesti diungkapin, karena kita selalu nekan Lilithnya itu tentang reputasi, untuk reputasi kita sendiri dan status kita sendiri ya. Itu harus diungkapin gitulah bahasanya. Yang sudah lewat Ace of Voice, Ace of Swords, kalian sudah ambil keputusan, kalian sudah komunikasikan sih, kalian sudah komunikasikan dan kalian sudah ambil keputusan untuk apa yang kalian tentang perubahan yang kalian ingin upayakan. Fokus dan benak kalian Five of Wands, entah pada kolaborasi kerjasama ya, juga tentang konflik yang ada, konflik yang mungkin akan ada ya. Entah itu konflik dalam diri kalian sendiri, yang pasti sih konflik yang ada itu karena ada, pertama berangkatnya dari dalam diri kita sendiri ada konflik ya, sehingga dia mewujud ya. Jadi tapi yang jelas konflik itu sangat-sangat sehat dan positif. Kenapa? Karena konflik itu ada karena adanya perbedaan untuk mencapai satu tujuan benefit. Ada win-win solution yang akan keluar dari sebuah konflik. Daripada diam, tidak ada solusi. Semuanya pretending kalau it's all fine. Nah ini energinya Leo. Lagi tentang karma kita sendiri, tentang ending closure, tentang limiting beliefs, tentang hal-hal yang kita yakini, keyakinan kita yang membatasi diri kita, kemampuan kita sendiri untuk menjadi lebih baik ya, tentang alam bawah sadar kita sendiri, tentang segala pengetahuan, doktrin, dogma, apapun itu ya, yang membentuk kita hingga kita saat ini, alam bawah sadar kita sendiri, yang bukan diri kita ya. Yang kita yakini itu kita, bahkan itu justru itu yang membatasi kita untuk menjadi lebih baik ya. Konflik batin. Near future, Nine of Cups, energi Pisces. Jupiter ada di Pisces, Neptune ada di Pisces. Itu danger. Jupiter sama Neptune di Pisces itu danger. Artinya sulit untuk grounded ya. Agak-agak ngawang gitu loh. Agak-agak jauh di sana, nun jauh gitu. Yang hati-hati ya, hati-hati. Entah masalah money, itu bisa, energi itu bisa sangat spending, easy spending ya, dengan mudah akan belanja ya. Tuh. Atau invest ya gampang ngeluarin duit lah gitu, nggak pakai batas jadinya ya. Hati-hati gitu. Dan mungkin untuk Virgo ya, karena Pisces itu di rumah ke-7 ya, itu ada happiness di relationship ya. Ada yang mungkin akan upgrade level komitmennya ya. Kalian siap? Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Fool, kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru
ya. Menempuh resiko apapun itu resikonya ya, untuk demi mengeksplor ya, memulai sesuatu yang baru. Ini energinya Aries ya, untuk mulai berbagi, untuk memanifestasikan, untuk mewujudkan ya, apapun mimpi bersama ya, menciptakan stabilitas itu sendiri mungkin. Faktor eksternal, Knight of Wands, energi Sagittarius, dan energi Capricorn juga ya. Energi Sagittarius, Mars di Sagittarius itu dia lebih suka karena Mars itu warrior ya, dia suka nge-trigger, dan yang di-trigger itu karena itu di Sagittarius ya, Marsnya di Sagittarius itu tentang beliefs ya. Dia suka nge-trigger hal-hal, suka memancing perang, konflik untuk hal-hal yang diyakininya, yang dipercayainya ya. Pokoknya kalau mau survive, lu harus ngikutin kata gue. Nah, tuh energi yang Mars di Sagittarius, right? Karena yang menurut dia itu kebenaran adalah dia gitu kan. Ini untuk home, family, tradisi, juga emotional security kalian ya. Kalian mencoba untuk mengeksplor lagi, mencoba untuk ya, mencari kebenaran dengan nge-trigger keyakinan kalian sendiri, menjajal gitu, mencoba semuanya. Hope and fear, kalian ada King of Wands. King of Wands, King of Wands itu energinya Leo. Energi Leo, King of Wands, lagi-lagi tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian. Bagaimana kalian ingin sekali, kalian berharap untuk bisa taking your power back gitu, mengambil kuasa atau kendali, kontrol terhadap alam bawah sadar kalian, terhadap karma kalian, untuk bisa bertanggung jawab ya. Tapi kalian juga khawatir, kalian cukup khawatir kalau kalian akan kembali ke pelarian, entertainment. Lagi-lagi balik ke bagaimana pelarian di sini maksudnya menghibur diri sendiri, entertain yourself. Dengan apapun, setiap orang berbeda caranya mengentertain ya. Tapi yang jelas dengan energi Venus di Capricorn buat Virgo itu sangat bagus, karena dia nge-support untuk kalian mampu lebih berkreasi, lebih kreatif. Tapi ada tapinya ya, kalian harus bisa melihat, menggunakan momen ini dengan Venus retrograde ya, mengenali lebih dalam lagi apapun itu kreativitasnya benar-benar mewakili jati diri kalian, autentik ya. Outcome-nya entah itu bisnis ya kan, sesuai jati diri kalian nggak? Outcome-nya Seven of Wands. Seven of Wands. Kalian mencoba untuk bertahan dengan apapun yang kalian yakini itu benar. Agak-agak tertutup jadinya ya, mindsetnya agak-agak tertutup, karena kalian akan ngeblok semua hal yang nggak sesuai dengan diri kalian sendiri, walaupun itu memang sangat diperlukan gitu. Kalau emang kalian yakin dengan apapun yang kalian yakini, kita nggak harus kompromi selalu, nggak harus kompromi. Kita nggak harus selalu mengerti orang lain, enggak. Kalau memang itu yang kita yakini adalah diri kita kan. Seven of Wands itu energinya
Leo. Again, Leo. Karma. Limiting beliefs. Keyakinan kita membatasi diri kita sendiri. Yakin gak sih? Kalau emang kita yakin, kadang keyakinan kita itu sendiri loh yang membatasi kita. Apapun itu kepercayaan kita ya. Karena sifatnya jadi fundamentalisme. Sehingga akan ada konflik itu sendiri kan yang kita hadapi. Konflik itu adanya berangkatnya dari batin, dari dalam diri kita sendiri, sehingga dia mewujud keluar. Karena apa? Karena kita terlalu yakin sama diri kita sendiri. Jadi ntar hati-hati jadi radikal ya. Under the deck, justice. Kalau bahasa kalian justice, energi Libra. Keseimbangan dalam memiliki, dalam menilai, dalam diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Libra di rumah kedua kalian. Tentang keadilan, bagaimana cukupkah kita adil dengan diri kita sendiri dan orang lain. Dalam bagaimana kita berbagi juga ya kan. Oke. Apa petunjuk dari semesta untuk Virgo tentang money and relationship-nya? Fleksibel kebalik. Gue tadi bilang apa? Terlalu yakin sama diri kita sendiri ya. Fleksibel kebalik artinya kalian gak fleksibel. Under the deck, kenapa? Why? Oke, gitu aja. Semoga resonates dan berguna ya. Selamat hari Natal untuk yang merayakan dan selamat tahun baru untuk semua.